Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Sat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Sat, ya. Tempatnya keren ya. Insyaallah. Belakang juga ada danau. Cuaca juga Masya Allah ya, mendukung, dingin, sahdu, Sat. Kita tuh kalau ke tempat-tempat kayak gini bahagia, Sat. Nah, tentu, Zat. Ya, iya, Masya Allah ya. Senang, Zat, ya. Kayak kalau punya rumah di tempat kayak gini kayak seneng, Sat. Tapi Sat, Afan, Sat. Ya, Zat. Kadang yang namanya kebahagiaan itu kalau dirasakan ya, karena sebagian itu kalau belum dimiliki itu kayak menarik banget, Sat. Cuman kalau sudah dimiliki ya tetap biasa gitu tadi ya. Mungkin ada nilai tapi tetap kayak nggak seperti atau nggak se-euforia ketika belum dimiliki, Sat. Iya. Nah, dulu saat ini kalau menurut Islam sendiri sumber kebahagiaan itu apa sih? Apakah punya HP yang bagus, punya kendaraan yang bagus, punya rumah yang mewah, mungkin punya fasilitas yang banyak, itu termasuk sebab kebahagiaan, Ustaz? Iya. Islam itu realistis, Zat. Jadi Islam tidak memungkiri bahwasannya punya kendaraan yang nyaman, punya rumah yang luas, punya harta, itu bisa menambah bahagia. Betul. Itu bisa menjadi penunjang kebahagiaan. Tapi itu bukan syarat utama untuk bahagia. Nabi SAW pernah bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal, atau ya ada 4 hal yang termasuk kebahagiaan. Yang pertama adalah almar'atu sholihah, istri yang solehah. Yang kedua, almarkabul hani, kendaraan yang nyaman. Orang kalau kendaraannya mogok kan capek, Ustaz, ya. Betul. Iya. Terus yang ketiga, aljarus soleh, tetangga yang baik, Masya Allah. tetangga yang soleh. Dan yang keempat adalah almaskan alwasi, rumah yang luas. Orang kalau punya rumah yang luas bahagia, Ustaz, ada acara-acara enak dan seterusnya. Nggak perlu nyewa tempat gitu, Ustaz, Iya. ya. Jadi Islam menjelaskan bahwasannya 4 hal itu penunjang kebahagiaan. Tapi luar biasanya Nabi SAW orang yang paling bahagia tapi rumahnya sempit, Ustaz. Oh iya, Ustaz. Nabi ketika mau sujud saja harus megang kakinya Aisyah agar kakinya dilipat atau namanya Ditekuk gitu, Ustaz. ditekuk seperti itu. Ini menunjukkan bahwasannya rumah Nabi SAW itu sempit. Tapi bersamaan dengan hal itu, Nabi SAW orang yang paling bahagia. Hidupnya Nabi SAW nggak lepas dari ujian. Tapi bersamaan dengan hal itu, Nabi SAW bahagia. Karena emang letaknya kebahagiaan itu ada di hati, Ustaz. Bahkan, Ustaz, ada sebuah ayat yang belum lama saya dengar, yang menyadarkan kepada kita bahwasannya kebahagiaan itu bukan terletak pada harta. Allah Ta'ala berfirman, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan engkau takjub, gumun dengan harta dan keturunan mereka. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sejatinya Allah Ta'ala ingin mengazab mereka dengan hartanya di kehidupan dunia. Masya Allah, ternyata ada orang-orang yang dengan harta itu bukan karunia, bukan nikmat bagi dia, tapi justru itu adalah sarana Allah Ta'ala ingin mengazab dia dengan harta tersebut. Kata para ahli tafsir, dengan terlalu capek, terlalu memikirkan, gundah gulana, menyibukkan dia dari akhirat, sehingga di akhirat nggak dapat apa-apa. Jadi harta itu nggak selalu bahagia, Ustaz. Nggak selalu, penunjang tapi bukan syarat utama. Bahkan tadi kata Ustaz Ali, ketika membaca ayat itu, Allah menjadikan harta itu bagi sebagian orang untuk menyiksa mereka, Ustaz, ya. Menyiksa mereka. Itu karena melalaikan syarat utama dari kebahagiaan, yaitu taat kepada Allah. Orang punya harta, orang punya jabatan, orang punya ketenaran, dia bisa bahagia asal dia taat sama Allah. Benar, Ustaz. Makanya sangat sering didapati berita-berita orang kaya bunuh diri. Iya. Kemudian orang yang tenar banget sampai nggak bisa tidur, sampai harus minum obat tidur, gitu. Bahkan juga mereka yang sudah, kalau dalam tanda kutip, di puncak daunnya, itu bunuh diri juga. Memang berarti tidak menjadi
apa namanya Ustaz ya? Apa namanya? Ukuran kebahagiaan murni Ustaz ya? Tidak Ustaz ya? Bukan. Jadi kebahagiaan itu ada di hati, dan hati itu yang menguasai Allah. Siapa yang bisa bikin kita tertawa? Siapa yang bisa bikin kita menangis? Siapa? Allah Ustaz. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang bisa membuat orang itu tertawa, dan dia Allah pula yang bisa bikin orang menangis. Jadi semuanya, siapa yang ingin bahagia, syaratnya satu, Ustaz. Taat sama Allah, pasti dia bahagia. Orang kaya bisa bahagia kalau dia taat sama Allah. Orang miskin bisa bahagia kalau dia taat sama Allah. Pejabat bisa bahagia kalau dia taat sama Allah. Rakyat bisa bahagia kalau dia taat sama Allah. Orang tua bisa bahagia kalau dia taat sama Allah. Anak kecil bisa bahagia kalau dia taat sama Allah, dan seterusnya. Dan itu ayat-ayat yang menjelaskan akan hal itu banyak sekali, Ustaz. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl kalau nggak salah. Allah Ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi syarat pertamanya mau beramal soleh. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa huwa mu'min. Dan dia beriman. Jadi syaratnya iman dan amal soleh. Siapapun orangnya, asal dia memenuhi dua syarat ini, iman dan amal soleh, kata Allah Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Di dunia hidupnya baik. Maaf, walaupun barangkali uangnya pas-pasan. Maaf, barangkali dia diuji dengan sakit dan seterusnya. Tapi orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, dan Allah sudah berjanji, pasti kami akan berikan kehidupan yang baik di dunia. Masya Allah. Apakah hanya di dunia? Tidak. Kata Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kelak di akhirat akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Kenikmatan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata dan seterusnya. Masya Allah. Di syaratnya tadi iman dan amal soleh. Amal soleh. Dan kehidupan yang baik itu kan berarti kan bisa jadi tetangganya baik, tangganya baik, lingkungannya baik, lingkungannya baik, tempat kerjanya baik, tempat kerjanya baik. Masya Allah. Nggak mesti pada harta, Ustaz. Betul, penunjang, tapi bukan syarat utama. Kalau kita lihat surat At-Tolak, Ustaz, menarik, Ustaz. Ketika Allah Ta'ala berbicara tentang surga, Allah Ta'ala mengatakan, qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya rizki terbaik. Jadi sebelumnya Allah nggak berbicara tentang kenikmatan harta. Tapi Allah Ta'ala berbicara tentang kenikmatan surga. Ayatnya ditutup, qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah Ta'ala memberikan kepada dia rizki yang terbaik. Jadi rizki terbaik bagi orang mukmin itu adalah surga. Dan amal-amal soleh yang dia lakukan di dunia yang menjadi sebab dia bisa masuk surga. Masya Allah. Ya. Berarti termasuk bisa sholat, bisa jamaah, ya. Iya. Kemudian juga mungkin bisa kajian itu juga termasuk bahagia, Ustaz ya. Bahagia. Luar biasa, Ustaz. Allah Ta'ala juga berfirman, innal abrara lafi na'im. Orang yang baik, orang yang berbakti sama Allah, baik sama manusia juga, berada dalam kehidupan yang penuh dengan nikmat. Kata Ibnu Qayyim, nikmat di sini bukan hanya kenikmatan di dunia, bukan hanya kenikmatan di akhirat kelak, tapi kenikmatan di dunia, kenikmatan di alam barzah, kenikmatan kelak di akhirat. Walaupun kesempurnaan nikmat tersebut nanti di akhirat, Masya Allah. Tapi di dunia akan merasakan kenikmatan tersebut. Masya Allah. Jadi kalau seandainya ada orang mukmin kok dia nggak bahagia, maka dia perlu membenahi diri, Ustaz. Membenahi hatinya, Ustaz. Iya. Karena orang mukmin pasti bahagia. Harusnya gitu, Ustaz ya. Iya. Al-Quran yang kita baca sama dengan Al-Quran yang dibaca sama para sahabat. Ilmu yang kita pelajari sama. Para sahabat bahagia. Kenapa kita nggak bahagia? Berarti yang salah bukan Qurannya. Tapi yang salah ada pada diri kita sendiri. Makanya kadang ada ungkapan ini, Ustaz. Bukan nikmatnya yang kurang, tapi syukurnya yang kurang. Betul. Insya Allah, Ustaz ya. Bukan ujiannya yang terlalu besar, tapi kesabarannya yang kurang besar. Betul. Ustaz, itu juga menarik, Ustaz ya. Berkaitan dengan kebahagiaan, Ustaz ya. Artinya bahagia itu kan juga melihat anak-anak soleh. Betul. Kemudian juga melihat anak-anak mau ngaji. Iya. Anak-anak sama orang tua seperti itu kan, Ustaz? Betul, Masya Allah. Itu
kenikmatan yang sangat luar biasa jemaah. Masya Allah. Ketika kita memiliki anak yang soleh, istri yang soleha, itu nikmat luar biasa. Banyak orang yang luput dari kenikmatan tersebut. Termasuk kendaraan yang nyaman itu kan nggak harus mobil, Ustaz ya. Termasuk sepeda yang nyaman, kemudian motor, itu kan juga masuk ya, Ustaz ya? Masuk. Masya Allah. Walaupun kalau kita disuruh milih, ya kita milih yang bagus lah. Masya Allah gitu ya. Antara Vario sama Pajero, ya mungkin kita milih Pajero. Masya Allah ya, Ustaz ya. Tapi asalkan kita punya kendaraan, nggak macetan, itu sebetulnya sudah hemat banget, Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Kita terima kasih, Ustaz ya. Intinya kebahagiaan itu di antara yang paling penting itu adalah bagaimana seorang itu taat sama Allah, Ustaz ya. Betul. Karena dengan dia taat sama Allah tentunya akan Bahagia. merasa bahagia. Pasti. Masya Allah. Ya. Pokoknya syaratnya taat sama Allah pasti bahagia. Masya Allah. Dunia, akhirat pasti. Kalau kita belum bahagia sekarang, berarti masih ada yang perlu kita benahi. Bahkan, Katanya ya, Ibnu Taimiyah pernah berkata, Ustadz, di dunia ada surga. Siapa yang nggak masuk ke dalam surga tersebut, dia nggak masuk surga akhirat. Artinya di dunia ini ada kenikmatan. Kenikmatan iman, kenikmatan taat, kenikmatan ibadah, kenikmatan bermunajat, kenikmatan tawakal, kenikmatan ikhlas. Kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan, letakkan di hati seorang muslim. Siapa yang nggak menikmati kenikmatan tersebut, maka ditakutkan nanti juga nggak dapat kenikmatan di akhirat nanti. Waliyadzubillah, ya. Waliyadzubillah. Ustaz, kadang kan memang kurangnya rasa syukur itu membuat kurang bahagia, Ustaz. Betul. Ada Ustaz tips dari Rasulullah mungkin bagaimana kita tuh bisa selalu bahagia dengan keadaan kita saat ini, Ustaz? Iya. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Ta'ala tidak menguji seseorang kecuali Allah tahu bahwasanya dia mampu untuk menjalani ujian tersebut. Allah Ta'ala uji kita dengan ujian, maaf contohnya kurang harta. Karena Allah tahu kalau kita mampu untuk menjalani kehidupan tersebut. Barangkali kalau Allah uji dengan ujian yang lain, sakitkah atau lain sebagainya, kita tidak mampu. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah sayang sama kita, Allah tahu yang terbaik untuk kita, Allah tahu kalau kita mampu. Makanya Allah Ta'ala menguji kita dengan ujian tersebut. Dan masing-masing di antara kita punya ujian tersendiri yang Allah tahu bahwasanya kita itu mampu untuk menjalani ujian tersebut. Di antara kiat yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa bersyukur adalah dengan tidak membandingkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang di atas kita. Nah, jangan jadi bandingkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan nikmat orang lain yang mungkin menurut kasat mata lebih banyak. Karena kita tidak tahu nikmat apa yang Allah Ta'ala cabut dari dia, yang Allah Ta'ala berikan itu kepada kita. Kata Nabi SAW, unduru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam urusan nikmat dunia. Wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Jangan lihat orang yang di atas dalam urusan dunia. Kenapa? Karena kalau kita hanya lihat yang di atas dan kita nggak melihat ke bawah dalam urusan dunia, itu akan menjadikan kita susah bersyukur. Baik, Ustaz. Baik banget Ustaz ini ya, Masya Allah. Materi yang sangat menarik, Ustaz. Semoga dengan mendengarkan materi ini, orang-orang yang saat ini sedang sedih bisa tersenyum. Yes. Orang yang saat ini mungkin merasa ujiannya paling besar bisa lebih bersabar lagi, Ustaz. Karena tadi, Ustaz ya, ketika mungkin kita melihat yang di bawah kita, tentunya kita akan merasa lebih ini, Ustaz ya. Bersyukur, Ustaz ya. Syukur, gitu, benar. Ya. Oke, terima kasih, Ustaz. Bisa kalau Ustaz. Oh, masih ada yang mau sampaikan, Ustaz? Kalau antum nanya, anak jawab, Ustaz. Masya Allah ya, Masya Allah ya, Ustaz. Yang intinya itu, Ustaz ya, intinya kebahagiaan itu adalah hak semua orang, Ustaz ya. Hak semua orang. Artinya Allah itu memberikan kebahagiaan kepada hamba itu melalui banyak cara. Cuman yang paling inti itu adalah ketika taat, Ustaz ya. Ketika taat. Jadi hamba yang taat pasti bahagia, Ustaz. Ini PR kita bersama, Ustaz. Amin, Ustaz. Semoga Allah menjadi kita orang yang bahagia, Ustaz ya. Amin, amin. Terima kasih, Ustaz ya. Oke, Ustaz. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.